Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nurlanam, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dengan NIM 2284200025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai meteorologi industri. Sebelumnya, apa sih itu meteorologi? Meteorologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan meteorologi industri berkaitan dengan hal-hal yang menunjang presisi pengukuran di industri. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan termasuk limbahnya mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Meteorologi industri lebih mengkhususkan pada pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Tujuan meteorologi antara lain, yang pertama, dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun yang ada di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Yang kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan baik dan tepat. Ketiga, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Keempat, dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Kelima, memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Keenam, dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Ketujuh, dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik, maupun di bidang perindustrian. Istilah meteorologi antara lain, yang pertama, ketelitian. Apa sih itu ketelitian? Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga devisa hasil pengukuran tersebut. Kedua, ketepatan. Apa sih itu ketepatan? Ketepatan adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Ketiga, ukuran dasar. Apa itu ukuran dasar? Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. 4. Toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Toleransi memegang peranan yang sangat vital pada proses produksi, dikarenakan sangat sulitnya membuat suatu alat atau benda yang sesuai dengan ukuran yang tepat, karena menyangkut ketelitian dalam proses pengerjaannya. Kelima, harga batas. Apa itu harga batas? Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen, di atas atau di bawah ukuran besaran. Keenam, kelonggaran. Apa itu kelonggaran? Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen itu. Contoh adalah pasangan antara poros dan lubang. Ketujuh, karakteristik geometris. Karakteristik geometris yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk, dan kehalusan permukaan serta apakah produk tersebut sesuai dengan karakteristik geometris fungsional. Sistem dan standar pengukuran. Yang pertama ada sistem metrik. Apa itu sistem metrik? Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Yang kedua ada sistem inci. Apa itu sistem inci? Sistem inci secara garis besar berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik. Kemudian berkembang pula satuan-satuan lain, misalnya yard, mil, ounce, galon, feet, barel, dan sebagainya. Yang ketiga, konversi antara metrik dan inci. Karena sejak semula, sistem metrik dan sistem inci tidak ada hubungan yang jelas antara kedua sistem itu dalam pengukuran panjang. Untuk itu perlu dilakukan konversi dari metrik ke inci. Ada 3 macam konversi, yaitu yang pertama matematika, yang kedua konversi melalui tabel, yang ketiga konversi dial mesin. 4. Standar pengukuran. Standar pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama, standar pengukuran garis. Yang kedua, standar pengukuran ujung. Yang ketiga, standar pengukuran gelombang. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pengukuran.
Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Syarat dari besaran standar yaitu dapat didefinisikan secara fisik, jelas dan tidak berubah terhadap waktu, dan dapat digunakan sebagai pembanding di semua tempat. Ada beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur objek geometris, yaitu yang pertama, pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang hasil ukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan. Contohnya, mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. 2. Pengukuran tak langsung. Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat saja dan tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya, maka pengukuran yang demikian ini dinamakan dengan pengukuran tak langsung. Kadang-kadang untuk mengukur suatu benda ukuran diperlukan 2 atau 3 alat ukur. Misalnya ada alat ukur standar, alat ukur pembanding, dan alat ukur pembantu. Misalnya 3. Pengukuran dengan kaliber batas. Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat berapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu. Misalnya saja mengukur diameter lubang. Dengan menggunakan alat ukur jenis kaliber batas dapat ditentukan apakah benda yang dibuat masuk dalam kategori diterima atau masuk dalam kategori dibuang atau ditolak. 4. Mengukur dengan bentuk standar. Pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Misalnya, kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi, mengecek sudut tirus dari poros kronis, mengecek sudut radius, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan alat ukur proyeksi. Jadi, di sini sifatnya tidak membaca besar ukuran tetapi mencocokkan bentuk saja. Misalnya, sudut ulir dicek dengan mal ulir atau alat pengecek ulir lainnya. Berikut penggunaan alat ukur langsung, yaitu jangka sorong dan micrometer screw. Sebelum memulai pengukuran menggunakan jangka sorong, alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dan fungsi jangka sorong tersebut. Yang pertama, rahang atas. Rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua, rahang bawah. Rahang bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Yang ketiga, ekor. Ekor berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, ada skala batang. Skala batang atau skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam bentuk satuan cm maupun inci. Yang kelima, skala nonius. Skala nonius berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran dalam fraksi terkecil, yaitu milimeter. Di sini tertera 0,05 mm. Yang keenam, selanjutnya pengunci. Pengunci berfungsi untuk menahan agar rahang tidak bergerak ketika saat pengukuran. Pada kesempatan kali ini, benda yang akan diukur adalah tabung. Pertama, yaitu mengkalibrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat apakah garisnya tepat berada di angka 0. Jika sudah, buka pengunci. Setelah itu ambil benda yang ingin diukur. Pada kesempatan kali ini saya akan mengukur diameter luar. Setelah itu buka rahang, lalu masukkan. Jika sudah, kunci, lalu lihat berapa hasil yang akan didapat. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan hasil yaitu garis nolnya sudah melewati angka 27. Setelah itu cari jarum atau garis di skala nonius.
Di skala non-news menunjukkan garis yang paling mendekati adalah di antara 0 dan 1, yaitu 0,05. Jadi hasil pengukurannya adalah 27,05 mikrometers cube. Berikut ini fungsi dari bagian-bagian mikrometers cube. Selanjutnya ada frame. Frame berbentuk huruf C atau U. Setelah itu ada poros tetap. Poros tetap berfungsi untuk sebagai penahan ketika melakukan pengukuran. Setelah itu ada poros bergerak, berfungsi poros bergerak atau spindle adalah sebuah silinder yang bisa digerakkan maju serta mundur menjauh dari anvil atau poros tetap. Itu ada pengunci, berfungsi untuk agar poros atau rahang tidak bergerak ketika saat melakukan pengukuran. Setelah itu ada sleeve, merupakan batang logam, tempat di mana skala utama berada. Setelah itu ada thimble. Thimble merupakan batang logam yang dapat diputar dan ukurannya lebih besar daripada sleeve, serta merupakan tempat di mana skala non-news atau skala putar berada. Setelah itu ada rector knoop, berfungsi sebagai pemutar spindle atau poros gerak saat ujung dari spindle telah dekat dengan benda yang akan diukur. Bagian ini kemudian digunakan untuk mengencangkan spindle atau poros gerak dengan cara diputar secara jarum jam sampai terdengar bunyi klik seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengukur ketebalan tabung menggunakan mikrometer screw. Langkah pertama yaitu mengkalibrasi terlebih dahulu dengan cara melihat apakah garisnya sudah tepat berada di angka 0. Jika sudah, setelah itu membuka pengunci. Setelah itu geser poros bergerak menjauh dari poros tetap. Setelah itu masukkan benda yang akan diukur. Jika sudah terbunyi klik, lalu kencangkan agar tidak bergerak. Setelah itu lihat berapakah hasil yang diperoleh. Diperoleh hasil 1,40. Demikian penyampaian materi meteorologi industri. Mohon maaf jika masih ada informasi yang kurang tepat. Saya Ibnu Qur'ana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.